Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semoga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan belajar tema ya. Sini kelas 3 tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu pembelajaran 3 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita simak. Ayo mengamati. Amati gambar di samping ya. Samping sini ya. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Tentunya kalian masih ingat. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, bergerak, makan, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Nah, di situ kalian amati gambar. Oke, contoh satu saja. Sini ada ibu sedang menyiram tanaman. Nah, itu ya. Berarti cirinya yaitu bergerak. Hasil pengamatan tadi kalian tuliskan di tabel berikut ini. Sini ya, tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Nah, di sini tabel. Sini ada ciri, ada nomor, kolom 1 nomor, kolom 2 ciri-ciri makhluk hidup, kolom 3 kegiatan pada gambar. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada satu contoh, tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambar itu ibu menyiram tanaman. Kemudian ciri makhluk hidupnya, ayam memerlukan makanan. Nah, berarti ini ya, memerlukan makanan. Kegiatan pada gambar, ayah dan Siti sedang memberi makan ayam. Ayam berkembang biak. Nah, kegiatan pada gambar, ada induk ayam beserta anaknya. Kemudian ciri makhluk hidupnya, manusia berkembang biak. Kegiatan pada gambar, ada keluarga Siti, situ ada ayah, ibu, dan Siti. Dan manusia bergerak, ciri-ciri makhluk hidupnya, manusia bergerak. Ibu sedang menyiram tanaman. Nah, kegiatan pada gambar tersebut yaitu ibu sedang menyiram tanaman. Kemudian ciri-ciri makhluk hidupnya yaitu hewan bergerak. Hewan bergerak. Kegiatan pada gambarnya yaitu ayam makan menggerak-gerakan lehernya. Ya, itulah tadi ya hasil pengamatan kita. Kalian amati lagi apakah ada yang lainnya di gambar tersebut. Silahkan kalian tuliskan di tabel masing-masing. Ayo berlatih, amati kedua gambar berikut. Apakah persamaan dari kedua gambar berikut ya? Nah, di situ ada dua gambar. Gambar yang pertama, keluarga Siti. Gambar yang kedua, ayam, anak ayam, dan telurnya. Nah, apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Persamaan kedua gambar tersebut. Hubungan kedua gambar adalah saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Jadi saling ketergantungan, saling membutuhkan. Kemudian keluarga Siti sedang makan dengan lauk, telur, dan daging ayam. Jadi saling ketergantungan di sini. Siti dan keluarganya butuh makan.
dan makanan tersebut berasal dari ayam dan telurnya. Nah, sini gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lain. Gambar kedua menunjukkan perkembangbiakan ayam. Mulai dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, situ ya, tumbuh menjadi ayam dewasa. Itu dari persamaan kedua gambar tersebut. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati ya, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Sini. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu anak ayam. Judulnya Anak Ayam, ciptaan NN. Kenapa NN? NN itu tidak diberitahu nama penciptanya ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng.
Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Masih ingat tentunya ya. Untuk pendek bunyi bagaimana nadanya ya. Untuk panjang bunyi bagaimana tandanya ya. Nah, di sini dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek pada lagu tersebut? Oke, di sini Bapak kasih contoh bagaimana tanda pendek dan tanda panjang bunyi pada lagu yang berjudul Anak Ayam. Nah, di sini ya. Di sini nih. Nah, ada tanda pendek, ini nadanya pendek. Ada tanda panjang. Nah, ini tanda panjang bunyi lagu Anak Ayam di sini ya. Oke, kita kasih contoh ya. Teko 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 tek. Nah, yang ini panjang ya. Ini pendek semua. Teko 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 tek. Nah, gitu ya. Di sini anak ayam turun berkotek. Nah, gitu ya. Teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Nah, ini panjang 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 panjang. Nah, ini kan pendek gitu ya. Nah, ini tanda bunyi pendek, ini tanda bunyi panjang ya. Ayo berlatih. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur ayam, telur yang dihasilkan beberapa peternak setiap bulan. Sini ada tabel ya. Sini ada tabel hasil dari peternakan setiap bulan. Kolom 1 nomor, kolom yang kedua peternakan, kolom yang ketiga jumlah telur yang dihasilkan per bulan. Nomor 1, peternakan A. Peternakan A menghasilkan telur per bulan dengan jumlah 3.000 butir telur. Nomor 2, peternakan B. Peternakan B menghasilkan jumlah telur per bulan yaitu 1.500 butir telur. Nomor 3, peternakan C. Peternakan C, jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 3.500 butir telur. Nomor 4, peternakan D. Peternakan D, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 2.000 butir telur. Nomor 5, peternakan E. Peternakan E, jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 2.500 butir telur. Nah, ini adalah tabel hasil dari peternakan A, B, C, D, dan E. Dari tabel tersebut di sini, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Ya. Jadi peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Kemudian peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Jadi kalian amati mana peternakan yang menghasilkan telur banyak dan mana peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit di tabel tersebut. Oke.
Dari tabel tersebut, urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Kita amati mana yang paling sedikit. Ya, dimulai dari peternakan yang hasil telur per bulannya paling sedikit. Ya, peternakan B. Berapa peternakan B? Ya, kita lihat di sini peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur. Jadi ini paling sedikit ya. Kemudian peternakan D. Ya, peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur. Jadi 1.500 kemudian 2.000. Nah, setelah itu peternakan E. Peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur ya per bulannya. Kemudian peternakan A. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur. Peternakan C. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur. Jadi, peternakan yang paling sedikit adalah peternakan B, yaitu 1.500 butir telur per bulan. Dan peternakan yang paling banyak adalah peternakan C. Ya, peternakan C yaitu menghasilkan 3.500 butir telur per bulan. Nah, itu diurutkan berdasarkan nilai terkecil ke terbesar ya. Kemudian pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Di sini ada 1.000 ya, 1.250 ya. Kemudian 1.250. Di sini ada angka 1.000, angka 2.500. Nah, kalian pasangkan mana lambang bilangan dengan cara membacanya. Pertama di sini ada 1.250. Nah, kita hubungkan garisnya ke 1.250. Kemudian 1.000. Nah, kita hubungkan ke lambang bilangannya dengan cara membaca 1.000. Kemudian terakhir 2.500 ya, 2.500. Kita hubungkan lambang bilangan tersebut kepada nama bilangan tersebut, yaitu 2.500. Ini kita belajar lambang bilangan. Ini namanya lambang bilangan dan ini nama bilangan. Selanjutnya di sini ada tabel nilai tempat 1.250 ditujukan seperti berikut ini ya. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Angka 1 berada pada tempat ribuan. Ini angka 1 ya. Angka 1, ini angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1.000. Ya, 1.000. Sekarang angka 2. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Yang ini ya. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Nah, ini ya. Kemudian angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0.
ini tabel nilai tempat ya. Ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, dan satuan. Angka 0 satuan, angka 5 puluhan, angka 2 ratusan, angka 1 ribuan. Jangan lupa ya. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat berikut ini. Nomor 1, di sini ada 4.750. 4.750 dibaca. Nah, kita isi kotak ini dulu ya, tabel ini dulu ya, bukan kotak, tabel ini dulu ya. Sini tabel ribuan. Angka berapa tabel ribuan? Ya, betul, angka 4. Tabel ribuan angka 4. Jadi angka nilai ribuan di sini yaitu angka 4. Kemudian berapa nilai ratusannya? Angka berapa ratusan di sini? Ya, angka 7. Kemudian puluhannya angka berapa? Ya, angka 5. Satuannya angka berapa? Ya, betul, angka 0. Nah, sini terdapat angka ribuan angka 4. Di nilai ratusan terdapat angka 7, di nilai puluhan terdapat angka 5, di nilai satuan terdapat angka 0. Ya, angka 4 nilainya 4.000. Angka 7 nilainya angka 4 nilainya 4.000. Angka 7 nilainya 700. Angka 5 nilainya 50. Angka 0 nilainya 0. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan kita dengan menuliskan di dalam tabel ini, bisa kita baca bilangan tersebut ya. Cara menuliskan nama bilangannya, di sini kan sudah ada lambang bilangannya 4.750 dibaca. Nah, ini 4 ribuan, 700-an, 50-an, dan 0 satuan. Maka bisa dibaca 4.750. Nomor 2. Di sini kita harus mencari bagaimana menuliskan lambang bilangan. Nah, dibaca 8.417. Untuk lambang bilangannya bagaimana ya? Oke, kita amati. 8.000. Berarti di sini ribuannya yaitu angka, ya betul, angka 8. Kemudian ratusannya kita lihat di sini 400. Nah, berarti angka, nah iya betul, angka 4 ratusannya. Kemudian angka puluhannya berapa di sini? 17. Kalau 17 berarti angka puluhannya berapa? Iya, betul, angka 1. Kemudian 7 satuannya yaitu angka 17 ya. Di sini angka 8 bernilai, ya nilainya angka 8 adalah 8.000. Kemudian ya ratusan, angka 4 di sini nilainya 400 ya. Kemudian angka 1 nilainya puluhan, 10 ya. Angka 7 nilainya satuan yaitu 7. Jadi kita baca, kita tulis nama bilangan tersebut yaitu 8.417. Hasilnya itu dengan lambang bilangan 8.417.
Nah, terima kasih semuanya anak-anak sudah menyimak pembelajaran tema ini, yaitu tentang pembelajaran ketiga ciri-ciri makhluk hidup ya. Masih mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.